Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, bagaimana kabarnya teman-teman pada pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Masya Allah. Teman-teman, sebelum melakukan pembelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu ya. Baik, kita berdoa mau belajar. Istidadan doaan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Oke, baik teman-teman. Hari ini Bu Dita akan menjelaskan kembali yaitu tentang Perjanjian Hudaybiyah dan Fathu Mekah yang sebelumnya kita sudah belajar di pertemuan pertama tentang Perjanjian Hudaybiyah dan Fathu Mekah. Nah, di pertemuan kali ini Bu Dita akan menjelaskan lebih detailnya lagi. Baik, teman-teman, simak dengan baik ya videonya. Sebelum melakukan pembelajaran, Bu Dita akan menyampaikan dulu tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama, menjelaskan perjanjian Hudaybiyah. Yang kedua, mendemonstrasikan peristiwa perjanjian Hudaybiyah dan Fathu Mekah. Yang kelima, meneladani peristiwa perjanjian Hudaybiyah dan Fathu Mekah. Oke, baik. Sebelumnya, itu adalah tujuan pembelajaran hari ini. Nah, Bu Dita mau tanya dulu nih, masih ingatkah teman-teman dengan latar belakang perjanjian Hudaybiyah? Ada yang masih ingat? Ada. Ya, perjanjian Hudaybiyah yaitu perjanjian yang dilakukan oleh Nabi Muhammad dengan siapa? Kaum kafir Quraisy. Pintar, masih ingat ya? Nah, apa sih perjanjiannya yang dilakukan oleh kaum kafir Quraisy dengan Nabi Muhammad? Yang pertama yaitu gencatan senjata selama 10 tahun antara dua belah pihak. Yang kedua, Rasulullah dan rombongan harus pulang pada tahun tersebut dan tidak boleh memasuki Mekah kecuali tahun depan. Yang ketiga, bagi siapa saja yang bergabung dengan Nabi Muhammad dan mengikuti perjanjiannya, maka dia boleh melakukannya. Yang keempat, orang Quraisy yang mendatangi Rasulullah harus dikembalikan kepada pihak Quraisy. Itu adalah isi perjanjian Hudaybiyah ya yang dilakukan oleh Nabi Muhammad dan kaum kafir Quraisy. Baik teman-teman, selanjutnya setelah melakukan perjanjian, pasti ada kerugian dan keuntungan yang didapat untuk kaum muslim. Bu Dita akan jelaskan dulu kerugiannya untuk kaum muslim yaitu ada 4. Yang pertama, lafal Bismillahirrahmanirrahim itu dihapus, kemudian diganti menjadi Bismika Allahumma. Yang kedua, lafal Muhammad Rasulullah dihapus juga, kemudian diganti menjadi Muhammad bin Abdullah. Yang ketiga, beberapa sahabat Nabi yang hendak menyusul ke Mekah itu dilarang oleh kaum Quraisy. Yang keempat, berkurangnya kepercayaan para pengikut Nabi Muhammad SAW atas kepemimpinan beliau. Nah, itu adalah kerugian untuk kaum muslim. Sedangkan keuntungan untuk kaum muslim yaitu ada 2. Yang pertama, diakui keberadaan Islam dan kaum muslim. Masya Allah ya. Yang kedua, kaum muslim bebas berziarah kapan saja, kecuali pada tahun perjanjian Hudaybiyah dilaksanakan. Nah, pasti di dalam perjanjian itu ada kerugian dan keuntungan. Itu adalah
keuntungan dan kerugian yang sudah Budita sampaikan. Nah, teman-teman tolong simak videonya. Yang akan nanti Budita bagikan linknya, akan ditonton secara full ya. Coba disimak Fathu dulu Mekah, cuplikannya sebentar ya. pembebasan kota Mekah. Awal bulan Nah, teman-teman setelah menonton, ayo coba diskusikan bagaimana cara mendemonstrasikannya dengan cara yaitu membuat poster. Nanti akan setiap kelompoknya itu teman-teman akan dibagi menjadi 4 kelompok yang sudah kita lakukan pada asesmen awal. Ya, kelompoknya sudah dibagi sama Budita dan setiap kelompok itu memiliki tugasnya masing-masing. Yang dimana salah satunya itu tentang mendemonstrasikan dengan cara membuat poster ya teman-teman. Nah, nanti kelompok yang kebagian untuk membuat poster akan menjelaskan di depan dan semua juga akan membuat pengerjaan di dalam kelompok dan akan disampaikan di depan teman-temannya. Nah, teman-teman kita lanjutkan dulu ya. Nih, Fathu Mekah itu, ada yang tahu nggak Fathu Mekah itu apa? Ya, Fatu Mekah itu artinya penaklukan kota Mekah yang asalnya dikuasai oleh kaum musyrik di Mekah. Nah, terjadinya Fatu Mekah ini karena melanggar perjanjian Hudaibiyah. Siapa yang melanggar? Kaum kafir Quraisy. Nah, kaum kafir Quraisy ini melanggar perjanjian yang sudah disepakati dengan Nabi. Nah, di dalam hal ini ada dua kubu sebetulnya teman-teman antara Bani Kuza'ah dan Bani Bakar. Yang dimana Bani Kuza'ah itu berada di kubu Nabi Muhammad SAW. Sedangkan Bani Bakar berada di kubu kaum Quraisy. Nah, Bani Kuza'ah dan Bani Bakar ini musuhan. Nah, adalah Bani Bakar ini melakukan penyerangan kepada Bani Kuza'ah dan Bani Kuza'ah itu meminta bantuan kepada Nabi Muhammad SAW. Sehingga Nabi Muhammad itu mengutus 1.000 pasukan. Masya Allah ya, banyak sekali 1.000 pasukan. Nah, sebelum melakukan peperangan, sebetulnya kaum Quraisy ini mengutus Abu Sufyan untuk berunding dengan Nabi agar tidak terjadi peperangan. Seperti itu teman-teman. Tapi Nabi itu menolak karena sudah kecewa dengan kaum Quraisy yang sudah melanggar perjanjian yang sudah disepakati. Seperti itu teman-teman ya. Nah, hikmah yang didapat dalam peristiwa tersebut, yang pertama, Allah dan Rasul-Nya mengajarkan pada kita agar selalu menepati janji. Ya, janji itu harus ditepati teman-teman ya. Yang kedua, menebar kasih sayang. Yang ketiga, rendah hati. Yang keempat, persaudaraan yang kuat. Yang kelima, Islam agama yang sempurna. Dan yang keenam, menambah keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang dapat Budita sampaikan. Ada pertanyaan? Oke, nanti Budita akan jelaskan kembali apa saja tugas kelompok dan tugas individunya yang akan teman-teman laksanakan di dalam pembelajaran hari ini. Oke, baik terima kasih teman-teman atas perhatiannya, atas penyimakan video yang Budita sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.